Miliaran itu akan datang kepada tim, kepada teamwork. Nggak ada tuh uang-uang kecil itu datang ke satu orang ya. Itu nggak ada. Tapi kalau dengan teamwork itu saya yakin omsetnya akan besar. Ya, jadi pastikan harus punya tim yang satu dream ya. Apalagi jembatan mimpi nih. Ya, jadi punya mimpi bersama, punya mindset hati dan pikirannya tuh sama. Itu benar-benar harus dilakukan. Jadi memang pasti akan menemukan kegagalan, tapi jangan lupa bahwa di dalam bisnis kita harus menemukan sekutu. Oke, hari ini kita kedatangan lagi tamu spesial. Walaupun jauh-jauh kita impor dari Jakarta Timur. Halo. Langsung aja ya, kita Langsung. sambut Mas Adit selaku Asosiasi Konten Kreator Indonesia. Ya, Gimana jadi kabarnya Mas? alhamdulillah luar biasa ya. Senantiasa bahagia lah pokoknya tiap hari. Harus ya itu ya. Harus. Mas, kita di sini podcast santai aja. Aman. Ya. Yang penting nggak ada kepentingan politik. Itu dia tuh. Ya, oke. Langsung ya to the point. Oke. Mas, boleh dong Mas perkenalan siapa sih Mas Adit, terus aktivitasnya saat ini apa? Boleh Mas di spill ke Sobat Jembatan Mimpi Media. Oke, jadi perkenalkan ya, saya Aditya Ramadan. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Konten Kreator Indonesia atau AKKI. Kalau kegiatan dan aktivitas, mungkin saya setiap minggu itu ada kebutuhan mengajar ya. Mengajar, mungkin juga menguji, karena di Asosiasi Konten Kreator Indonesia sendiri itu kita punya lembaga sertifikasinya. Lembaga sertifikasi profesi Entrepreneur Digital Indonesia. Ya, dan kita juga menguji insya Allah keliling Indonesia gitu ya. Banyak pelatihan sertifikasi. Itu kegiatan utama lah. Utama ya. Iya. Boleh di-spill dong Instagramnya apa Mas? Oh, Instagramnya @Asosiasi Konten Kreator Indonesia. Oke, jangan lupa ya Alvin. Bro Alvin ditampilkan visual. Oh, iya. Kalau Mas Adit ada Oh, Instagramnya? ada Aditya Ramadan Utama ya. Oke. Berarti Silakan. secara background itu memang di konten kreator atau apa Mas? Oh enggak, background saya tuh dari desain komunikasi visual. Oke. Jadi anak-anak DKV yang sebenarnya memang sebelum terkenalnya konten kreator, kita udah mainin tuh kamera. Oh, Kita udah bikin konten, kita udah nulis konten. Oke. Kita udah bikin desain segala macem ya sebelum konten kreator nih booming lah ya. Booming ya. Kurang lebih gitu. Kenapa Mas punya pemikiran kayaknya penting banget nih konten kreator harus dibikin gitu? Jadi Oke. dalam hati Mas, oke nih saya harus bikin konten kreator. Apa yang terbesit di dalam pikirannya Mas atau dalam hatinya Mas? Saya harus nih konten kreatornya harus saya buat. Ada Oke. nggak sih Mas? Ada dong, ada Oh, dong. ada. Jadi memang Eh, konten kreator ini yang saya lihat adalah kita ingin nge-share awalnya. Iya. Kalau konten kreator itu harus kompeten gitu. Mhm. Karena walaupun memang semua orang hari ini bisa ngonten. Semua orang hari ini bisa bikin video, hari ini bisa menulis, bisa bikin desain. Tapi kan itu memang ala kadarnya mungkin ya. Nah, itu ternyata profesi yang sangat penting, yang membutuhkan kompetensi, yang membutuhkan standarisasi, yang ada kode etiknya. Nah, makanya saya bentuklah bersama teman-teman, bersama para guru saya ya, mentor-mentor, membuat Asosiasi Konten Kreator Indonesia di tahun 2021. Gitu. Jadi menarik ya, poinnya adalah lagi-lagi berdasarkan dari pengalamannya Mas Adit ya. Betul. Banyak pengalaman Mas Adit itu udah dilewati ya untuk ibaratnya semacam kayak tadi mengajar, Betul, mengedukasi. Kalau menurut pandangan Mas dari orang-orang yang udah Mas lihat nih untuk menjadi seorang konten kreator, perlu nggak sih namanya storytelling? Wah, itu perlu banget. Perlu banget ya. Storytelling itu suatu hal yang harus dilakukan di era sekarang, apalagi semua orang itu, orang Indonesia ya terutama, senangnya didongengin. Didongengin ya. Iya, senang diceritain, didongengin, Bisa dan tidur dong. bisa. Ya.
Itu namanya Storynomics. Oh, Storynomics ya. Ya, Storynomics itu harus bagaimana caranya kita menjual sesuatu tuh atau kita memperkenalkan sesuatu, meningkatkan awareness itu dengan cerita. Dengan cerita ya. Betul. Oke, sebelum kita masuk lagi nih Mas. Tadi kan Mas selaku ketua umum di AKI, Betul, Asosiasi Konten Kreator Indonesia. Ini Asosiasi Konten Kreator Indonesia kalau saya lihat kan di sosial media atau di YouTube itu sudah diklaim sama Pak Helmi Yahya. Oke. Iya. Nah, itu menurut pandangan Mas, apakah benar ini diambil alih sama Pak Helmi Yahya juga atau beda? Beda. Ini boleh nih klarifikasi. Oke. Jadi sebenarnya beda ya. Jadi memang mungkin setahun yang lalu gitu ya. Yang saya tangkap banyak juga yang akhirnya WA ke saya, DM saya. Wah, ini kok Asosiasi Konten Kreator Indonesia kok ada nih yang mendeklar gitu ya. Beliau Pak Helmi Yahya. Saya juga mengagumi sosok beliau ya. Iya, sama. Luar biasa, panutan lah di dunia media gitu ya. Cuman memang saya klarifikasi ini beda gitu. Dan kadang-kadang kita jalan ke government ya, ke pemerintahan, ketemu teman-teman di sana. Saya habis ketemu Pak Helmi ya, Asosiasi Konten Kreator ya. Oh iya Pak, beda, mohon maaf gitu. Tapi pada intinya mungkin kami memiliki visi yang sama, pengen konten kreator itu bisa lebih baik lah ya. Istilahnya kalau kita melihat situasi yang sekarang, konten kreator itu mungkin terlalu liar gitu ya. Akhirnya banyak menimbulkan kesalahpahaman di publik, di media. Nah makanya mungkin beliau juga membuat seperti itu, tapi beliau waktu itu mungkin belum tahu kalau kami ada gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi poinnya memang adalah AKI itu bukan bagian dari Pak Helmi Yahya di situ ya. Bukan. Sekarang namanya apa berarti? Siapa? Aksi ya. Oh, setahu saya begitu. Aksi ya namanya. Jadi AKI ini sendiri sudah ada haki sendiri. Sudah legal ya. Sudah legal. Jadi kalau dari 2021. Oke, jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan itu nggak bisa ya berarti ya. Ya mungkin karena kami sudah ada, beliau nggak bisa pakai nama itu juga gitu. Tapi itu jadi nilai plus nggak sih kalau menurut pandangan dari Mas Adit ketika datang di government? Oh ini yang Pak Helmi Yahya, jadi nilai plus nggak sih sebenarnya atau nggak ada plus-plusnya? Enggak sih, biasa aja ya. Jadi memang sebenarnya ya emang berbeda. Saya juga nggak ada sangkut paut dengan beliau gitu. Dan kalau kami memang fokusnya mengedukasi sih ya. Jadi kalaupun persepsi dari konten kreator yang memang saya pahami dengan beliau juga mungkin agak berbeda juga mungkin ya. Saya kurang tahu, tapi kalau kami memang memahami bahwa konten kreator itu bukan cuma video loh. Ya, konten kreator itu bukan cuma sosok yang punya followers banyak dan bisa bikin video. Justru konten kreator itu adalah sebuah kompetensi yang sangat luas. Ya kompetensi ya istilahnya kalau kita bicaranya video, apa kabar para penulis konten? Nah itu. Apa kabar content writer? Nah itu. Apa kabar copywriter? Nah, iya. Apa kabar graphic designer? Yang sebenarnya ketika orang mendesain sebuah karya grafis bisa juga diupload ke sosial media loh. Nah jadi memang kami konten kreator adalah kompetensinya jauh lebih luas dari hanya video gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Berarti ini sudah didirikan dari tahun 2021. Berarti sudah berjalan sekitar 4 tahun ya? Ya, 5 tahun karena sekarang sudah 2026. Betul. Oke, berarti memang nggak ujuk-ujuk langsung ada gitu ya, AKI itu. Jadi memang berproses ya. Betul. Berarti saat ini member ada berapa ya, Mas? Member kita insya Allah udah 1000 lebih ya, 1000-2000 ya. Salah satunya mereka yang sudah terlisensi ya. Ya, kalau yang disertifikasi udah banyak juga. Istilahnya kalau sertifikasi itu kita udah berjalan mungkin dari tahun 2023 atau 2024 ya. Untuk standar konten kreatornya udah ada, sertifikasinya udah ada yang dilisensi ya oleh lembaga sertifikasi yang bersama kami gitu ya, Asosiasi Konten Kreator. Iya. Salah satu programnya boleh di-spill nggak sih, Mas? Oke. Program-program asosiasi yang pertama mungkin ada webinar setiap bulan. Oke. Ya, mungkin juga bisa ikut ya semuanya. Iya. Teman-teman boleh ikut, dicek aja di Asosiasi Konten Kreator di Instagram kita. Yaitu kita setiap bulan ada webinar yang kita bahas tentang konten tentunya. Kalau kemarin kita bahas tentang beauty content creator. Oh, beauty. Ya. Baik. Ini insya Allah bulan ini kita akan bahas tentang
podcast. Hmm. Bagaimana dari nol sampai viral dengan menggunakan podcast nih kayak gini nih. Banyak tema-tema yang lain. Mungkin ada yang nanti bahas storytelling, public speaking, ada yang mungkin nanti membahas tentang AI. Nah, itu akan banyak webinar-webinar gratis untuk mahasiswa, pelajar, guru dan dosen se-Indonesia. Gitu. Terus ada lagi yang terdekat mungkin program? Oh ada, kita juga ada program pelatihan dan sertifikasi ya. Setiap bulan insya Allah kita akan mengadakan pelatihan dan sertifikasi konten kreator. Ya, tapi kita juga punya skema-skema yang lain ya, yang beririsan dengan konten kreator. Tentunya kan konten kreator nggak bicara tentang konten kreator aja kan. Di dalam situ ada copywriter, ada content writer, ada video editor, ya, ada graphic design. Nah itu semua masing-masing itu punya sertifikasinya masing-masing. Oh iya. Jadi nggak cuma konten kreator, tapi yang beririsan dengan konten kreator itu juga sebuah kompetensi yang bisa disertified gitu ya, diakui oleh negara gitu loh. Karena kan secara kalau kita lihat dari AKI sendiri, ini kan memang sudah ada LSP-nya sendiri ya, lembaga sertifikasi profesinya. Jadi ketika ingin melakukan acara ini sudah bagian satu kesatuan gitu kan. Jadi misalnya bagi kalian yang ingin menjadi seorang content creator terus ingin mendapatkan sertifikasi itu sudah bisa tuh. Jadi bisa langsung ngajar atau bisa langsung menyampaikan materi juga ya kalau misalnya dia sudah certified. Tapi kan banyak juga yang misalnya dia belum certified dia mengajar. Kalau menurut pandangan Mas nih gimana sebagai pelaku di content creator gitu? Iya, sebenarnya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa ya. Iya, dan tergantung mengajarnya kemana dan ke siapa ya. Kalau seandainya terlibat dengan government itu pastinya harus punya license untuk trainer ya. Jadi ada sertifikasi instruktur juga. Nah itu harus dimiliki oleh konten kreator yang sebenarnya mau mengajar di government gitu ya. Tapi kalau di swasta, di perusahaan atau di umum ya itu nggak perlu sih sebenarnya, nggak belum begitu ditekankan juga ya. Standarisasi itu harus ada license seperti itu. Tapi setidaknya orang-orang yang memiliki sertifikasi itu ya punya bukti loh gitu ya. Kalau saya diakui dan saya benar-benar kompeten di bidang ini gitu. Tapi kita lihat juga nih sempat kita riset, Mas Adit juga sempat ngasih pelatihan juga ya ke kampus, ke siswa. Itu terkait dengan pelatihan di kafe ya? Iya banyak. Banyak juga ya. Terus ke dokter juga ya. Betul. Nah, apa sih yang terbesit dalam pandangannya Mas Adit setelah melakukan pelatihan itu, atau misalnya ternyata dari mereka ini punya klasterisasi atau bidang yang beda-beda nih, ternyata konten itu luas. Betul. Menurut pandangan Mas nih gimana? Ya, jadi memang balik lagi konten kreator itu adalah sebuah kompetensi yang multisektor. Siapapun bisa ngonten ya, bahkan tukang tambal ban bisa ngonten gitu ya. Ya kan, bahkan ada tukang bangunan bisa ngonten dan rame loh yang nonton. Ya artinya kompetensi ini adalah kompetensi yang multisektor. Siapapun, mau dokter, mau lawyer ya, mau trainer sekalipun, semua pasti akan ngonten pada waktunya gitu ya. Cuman kalau menurut pandangan Mas ya, karena saya melihat bahwa konten ini kan kadang melebar ya kemana-mana gitu. Betul. Mohon maaf, ada juga yang ke politik gitu kan. Terus mungkin remaja masjid juga dia berkonten. Terus juga ada yang lagi viral itu yang konten-konten para petani itu kan, akhirnya jadi viral. Sebenarnya batas-batasnya tuh di mana ya untuk konten ini? Kan kadang konten ini yang jadi kita masalah itu adalah yang sara mungkin ya, yang mengajak yang ajaran yang tidak benar. Nah, harusnya kan hal-hal ini yang harus dicegah nih. Kalau menurut pandangan Mas gimana sih dari pandangan asosiasi dari konten kreator Indonesia ini? Nah, jadi kalau saya memandangnya ini yang terjadi lah ya. Memang selalu kadang-kadang sesuatu itu booming baru hukumnya ada gitu. Nah, akhirnya ramai gitu ya. Di situ harusnya pemerintah juga hadir. Tapi kalau dari sisi konten kreator kita juga udah bertemu dengan Ekraf, bagian konten ya, konten digital. Beliau juga bilang, ayo sama-sama kita menyusun kode etiknya. Nah, mari kita sama-sama menyusun etika profesi
profesinya. Nah, itu yang sebenarnya saya sangat welcome gitu ya, wah, happy ya, terbuka bahwa ya kita sama-sama menjaga bahwa dunia perkontenan ini supaya tidak mengganggu stabilitas negara juga ya gitu. Ya karena banyak dengan konten akhirnya kan ribut gitu ya, provokasi dan lain sebagainya. Nah, itu kan itu bagian memang netizen ini sifatnya mengamplifikasi. Ya artinya sesuatu hal yang mungkin tadinya belum viral kalau tertrigger ya emosinya di dunia konten itu pasti akan amplifikasi gitu. Makanya kalau tidak ada preventif ya ini dari ya tidak ada pencegahan dari negara ataupun dari para expert atau yang lain gitu ya. Saya rasa nanti kita akan sibuk hanya klarifikasi aja gitu ya tiap hari gitu. Jadi kan hal-hal yang mengklarifikasi ini kan menguras waktu dan tenaga. Betul. Dikit-dikit klarifikasi, dikit-dikit klarifikasi. Jadi seakan-akan kita tuh kayak terbatasi juga ya membuat konten. Jadi kita tadinya mau ngobrolin ini jadi kayak was-was gitu. Aduh, ini bahaya apa enggak gitu kan. Betul. Nah, menurut pandangan Mas gimana? Ya itu harus diedukasi juga. Harus clear ya. Harus clear, diedukasi, harus menggunakan kode etik. Ya memang dunia media saat ini ya seperti itulah ya. Ya banyak hal sih, banyak hal yang terjadi. Poinnya untuk kalian nggak usah takut ya Mas ya. Nggak usah takut. Iya. Kalau selagi itu aman, apalagi tentang usaha, tentang jualan, monggo silakan, gitu ya Mas ya. Yes. Apalagi kalau misalnya sekarang kan kita mengedukasinya adalah mereka kalau punya keahlian bisa loh kalau mau kita kontenkan gitu kan, selagi memang itu masih aman gitu kan. Misalnya dokter mau konten edukasi tentang skillnya dokter tersebut, misalnya gimana sih misalnya dokter anak gitu kan, cara imunisasi atau begini-begini gitu ya, itu kan hal yang biasa. Betul. Tapi kalau misalnya sudah merana ke hal-hal yang ya politisasi, nah itu kan udah berbeda lagi ya. Nah, tapi kalau menurut pandangan Mas nih, kalau misalnya kita mau jadi mau jadi konten kreator, tapi kita mau konversi ke penjualan kita. Nah, dari Aki sendiri sudah ada nggak sih yang sudah berhasil dari maksudnya kayak misalnya udah ikut pelatihan ini sudah ada mengkonversi ke penjualan dia, akhirnya ternyata dengan adanya Aki ini juga membantu mereka khususnya para konten kreator gitu. Ada ya. Jadi memang konten sebagai channel ya untuk kita jualan, untuk marketing sangat-sangat ada. Bahkan ya platform-platform sekarang ya kan itu juga mendukung UMKM ya untuk jualan gitu ya. Ini boleh sebut ini boleh sebut platform ya, kayak TikTok aja tuh sebenarnya mendukung banget loh ya UMKM, bahkan ada TikTok Go ya dan TikTok Shop dan lain sebagainya, sebenarnya itu mendukung gitu kan. Nah, tapi kalau dari pelatihan-pelatihan kita yang sebelumnya ya mungkin pada saat itu belum pakai TikTok atau apa, itu juga sudah works gitu. Ketika mereka menggunakan teknik-teknik SEO ya. Dulu kita pakai SEO, bagaimana kita mendominasi di search engine, yaitu mereka posting di berbagai platform ya, di marketplace. Itu mereka posting-posting aja gitu kan di benar-benar platform-platform penjualan. Ya akhirnya banyak yang ngontak. Gitu ya, banyak yang ngontak, dan bahkan asosiasi konten kreator ini sebenarnya sering banget dihubungi oleh government atau apa, itu karena kita juga di Google ya sebelum ini ya, sebelum ada yang ini ya, memviralkan nih gitu kan dengan klarifikasi. Ya itu juga sebenarnya kami langsung banyak itu yang menghubungi gitu, mengkontak. Berarti artinya dengan adanya seperti itu sebetulnya membantu sebelum ada klarifikasi. Iya. Itu sebenarnya udah works lah gitu. Udah works. Kita di Google udah duluan gitu ya. Iya. Pada saat itu ya. Berarti kalau misalnya kalau untuk tipsnya ya. Kalau misalnya tips dan untuk triknya ke UMKM ada salah satunya kalau misalnya mau men-trigger untuk penjualannya lagi-lagi dengan SEO ya. Ya salah satu aja. Salah satunya. Tapi kan SEO ini kan otomatis kita harus keluarkan lagi biaya. Kalau misalnya bagi mereka nih yang UMKM perintis misalnya, yang budgetnya minim, betul. Itu gimana tuh Mas? Kalau menurut pandangan dari Mas, atau bolehlah di share tips and triknya. Kalau mau yang lebih detail ya harus ikut pelatihannya. Iya. Jadi kita sharing di sini dulu. Yang global ya, yang umum. Jadi banyak cara untuk kita jualan ya. Ini buat teman-teman UMKM.
banyak cara untuk kita jualan. SEO itu cuma salah satu teknik ya. Jadi kita bisa menggunakan platform gratis ya. Kita posting di sosial media gratis kan. Itu benar-benar for free. Ya, terus kita posting ada di media berita itu ada juga yang gratis ya. Saya sebut ya, maksudnya kayak Kompasiana tuh teman-teman bisa tuh bikin artikel yang bagus di Kompasiana ya, bikin konten tulisan review produknya di situ. Jadi nanti Google akan juga membaca ke situ ya. Itu bisa gitu. Bahkan menurut saya juga TikTok itu platform yang cukup adil ya. Jadi algoritmanya itu nggak tergantung followers Anda berapa gitu ya. Tapi kalau konten Anda kreatif gitu ya, konten Anda bagus, bikin kontennya benar-benar clear dan sesuai apa yang dibutuhkan oleh market ya, itu punya potensi viral yang besar gitu. Jadi memang di dunia konten saat ini itu udah bisa dipatahin bahwa followers itu nggak harus loh kita beli followers atau apa atau punya followers banyak dulu untuk jualan. Enggak, kita konsisten konten pun sebenarnya udah punya potensi untuk di DM, untuk dibeli produknya, dikasih dimonetize gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan malu lah gitu ya. Dan kalau menurut saya mental block yang paling besar itu ketika di UMKM lah mungkin ya, karena UMKM ini mungkin punya idealisme sendiri. Jadi ada UMKM yang idealisnya itu produksi. Pokoknya saya senangnya produksi, saya nggak marketing akhirnya. Nah itu Anda butuh partner berarti. Ya ada juga yang dia UMKM yang fokusnya itu marketing, tapi nggak punya produk gitu. Produknya dia maklon atau dia beli sama orang lain. Jadi teman-teman kalau menurut saya memang mental blocknya kalau mau konten ya mungkin 80% adalah berani dulu ngomong di depan kamera gitu. Nah kayak saya ini sebenarnya di belakang layar loh Mas. Iya benar. Saya juga orang belakang layar. Iya belakang layar yang tiba-tiba akhirnya harus di depan layar. Nah ini kan jadi challenge sebenarnya. Nah tapi ya mau bagaimana ya kita mencoba. Tapi ada juga yang saya lihat dan saya telusuri bahwa kalau misalnya kita mau konten itu minimal kita harus dari bawah, artinya kita nggak usah beli konten, jadi organik. Bener nggak sih kalau menurut pandangannya Mas Adit? Karena kan ini saya baru ya, artinya konten ini, jadi nggak usah deh beli beli followers atau beli subscribe di YouTube, udah coba aja organik. Betul. Tapi kadang begini ya UMKM nih ya, kadang UMKM mungkin di sana juga berpikiran begini. Saya bikin konten tapi kapan ini naik-naiknya kan gitu kan? Gitu ya. Sebenarnya hatinya ini emosionalnya beli aja deh gitu. Mungkin edukasi dari Mas Adit apakah perlu kita beli atau organik itu sebenarnya udah bisa loh monetisasi sesuai tadi pendapat dari Mas Adit, boleh? Iya. Mungkin di-share. Bagusnya organik ya. Jadi saya juga tidak menyarankan untuk beli followers atau apa supaya terlihat bagus gitu, terlihat banyak gitu followersnya, kecuali Anda bangun personal branding gitu. Personal branding yang istilahnya mau jadi public figure atau mau jadi trainer gitu, yang harus followersnya harus banyak gitu kan. Menurut saya UMKM kalau emang jualan produk tuh nggak perlu seperti itu juga gitu ya. Yang penting pertama adalah kata kuncinya mudah ditemukan dulu. Ya artinya Anda jualan apa, produk seblak. Ya berarti kan dari username harus kata kunci seblak. Ya dari nama harus seblak gitu kan. Konten juga harus mengandung kata kunci seblak gitu ya. Tapi balik lagi itu semua kalau dibungkus dengan storytelling yang bagus ya akan naik juga. Dan memang ya tergantung ya, kalau Anda punya budget pasti bisa diboost gitu ya dengan menggunakan ads. Tapi kalau seandainya organik memang harus sabar, harus konsisten. Ya nggak tiba-tiba besok dibeli orang gitu ya. Kadang-kadang orang udah tahu produk kita sebenarnya oke, dia tahu produk kita hari itu tapi belum butuh. Tapi ketika produk itu udah butuh nih ya, nanti ketika dia udah butuh pasti akan ngubungin kok. Artinya harus sabar dengan proses. Karena terkadang orang nggak mau sabar dengan proses, maunya instan. Nah, kayak Indomie dong. Indomie juga harus dimasak dulu ya kan, baru jadi. Nah, jadi poinnya adalah untuk kalian sabar gitu kan. Poinnya visual ya. Kalau misalnya konten itu visual yang paling penting ya nggak sih? Manusia tuh makhluk visual. Jadi itu visual tuh sangat penting. Iya. Apalagi ini backgroundnya DKW. Jadi visual ini adalah nomor satu ya sebenarnya. Nomor satu. Sebelum orang melihat, kadang kan orang apaan sih ini scroll lagi. Jadi sebelum kalian mau jadi konten, ingat visual itu paling penting ya Mas ya. Sebelum kita upload.
sebelum upload dipikirkan dulu visualnya. Kalau mau ngambil angle tempat usahanya pasti kan jangan berantakan gitu. Atau emang marketnya ternyata udah terbiasa dengan berantakan gitu. Ya bisa jadi ramai juga, punya potensi viral gitu ya. Jadi Kan nggak ada yang tahu ya. beresin dulu betul. Harus testing. Ya. Tapi menarik tadi kata Mas Adit kan di mana-mana kalau misalnya konten itu storytelling itu paling penting juga ya untuk menceritakan ini apa sih yang mau kita bawa gitu kan, mau baik itu produk ataupun jasa, ya nggak sih? Itu di Aki sendiri ada diajarkan itu juga ya berarti ya? Oh ada dong. Ada ya. Ada. Berarti bisa ikutan tuh. Boleh. Kita setiap bulan ada pelatihan dan sertifikasinya. Dan buat teman-teman UMKM atau instansi ya bahkan mau melakukan kegiatan BIMTEK, pelatihan sertifikasi di Asosiasi Konten Kreator, kita sangat-sangat welcome dan terbuka. Dan kita juga punya banyak expert di belakang ya. Artinya anggota dari asosiasi bukan hanya mahasiswa belajar, tapi yang expert juga banyak. Ya mereka yang memang sudah berpengalaman di bidang digital marketing, konten kreator itu ada gitu kan. Jadi insya Allah kita siap semuanya gitu. Ya bisa karena kita juga mau kolaborasi ya kan. Jadi kalau misalnya lewat sini ya ada biayanya juga, nanti ada voucher. Oh iya, boleh. Nanti bisa diobrolkan. Bisa diobrolin. Jadi poinnya gini ya. Berarti kalau misalnya kita mau konten ya balik lagi storytelling itu paling penting ya. Penting banget. Karena kan belum tentu dia menjadi konten kreator tapi storytellingnya bagus gitu kan, Betul. berproses. Betul. Nah, kalau misalnya kita discuss terkait dengan legalitas. Oke. Di Aki sendiri kan pasti legalitas itu penting ya karena banget. memang bagian di situ ya. Betul. Baik itu dari haki terus Betul. sebagai certified license-nya gitu kan. Betul. Nah, menurut dari pandangannya Mas Adit kan, perlu nggak sih untuk konten kreator itu mereka harus memikirkan secara legalitasnya, baik itu dari segi hakinya, baik itu dari segi license-nya, sebelum dia terjun untuk menjadi konten kreator atau mengajar ke orang-orang menjadi konten kreator lagi gitu. Nah, gimana Mas? Oh penting, itu semua sangat-sangat penting. Artinya walaupun di dunia kreatif ini kita melihat industri kadang-kadang tidak melihat ijazah atau tidak melihat legalitas gitu ya. Melihatnya portofolio. Ya, jadi mereka ngelihatnya portofolio, tapi jika dibarengi dengan legalitas dan lain sebagainya, itu punya peluang yang lebih besar ya ke depannya untuk bisa berkolaborasi dengan instansi-instansi yang memang membutuhkan legalitas yang relevan gitu ya. Itu sangat-sangat penting, tentunya penting banget. Jadi ya memang itu bagian yang tidak lepas ya dari seorang konten kreator. Jadi kalau misalnya kita punya license itu malah lebih bagus ya. Lebih bagus. Jadi ketika orang mau ibaratnya diajarkan, jadi ini sudah tercertified gitu kan. Betul. Kadang yang belum tercertified ini belum tentu juga dia bisa mengajarkan lebih kepada yang di bawahnya ya. Jadi pentingnya itu ya Mas ya. Penting banget. Di government tuh penting, apalagi nanti kalau memang ya one day ya suatu saat tenaga ahli di kementerian ataupun di direktorat itu membutuhkan publikasi yang terkait dengan konten kreator. Ya konten kreator sebagai tenaga ahli harus punya license. Kalau mau terlibat gitu ya, jangan sampai istilahnya portofolio udah ketika nggak ada legalitas, apalagi biasanya government sangat membutuhkan legalitas, itu jadinya nggak bisa mendapatkan peluang seperti itu. Jadi kalau misalnya masuk ke government itu legalitas number one ya. Number one. Jadi kalau misalnya dia hanya masuk aja nggak bisa ya. Maksudnya nggak bisa. Berarti dia hanya cuman mainnya di sekeliling internal aja. Jadi maksudnya bagi orang-orang yang ya udah ibaratnya kayak mau masuk ke tendering atau misalnya diminta oleh government itu nggak bisa gitu karena belum ada sertifikasinya. Betul. Sebenarnya itu jadi value ya. Itu nambah value. Iya, nambah value kan, added value. Menarik sih dari cerita kita Mas. Betul. Lagi-lagi Mas, kalau misalnya kita bicara etika ya. Etika kita kalau konten creator ini kan banyak banget ya. Iya. Ada kata-kata hewan yang dimasukkan di dalam, tapi itu jadi viral Mas. Iya. Nah ini buat edukasi aja ya. Iya. Edukasi. Jadi kira-kira kalau yang tadi kita bahas kan konten jualan, terus konten yang memang berhubungan dengan skill, dengan hobi. Emang perlu ya konten-konten yang sifatnya gitu di luar dari di luar dari nurul lah ya. Tapi kata-kata yang seperti itu malah keluar, menurut pandangan Mas gimana? Yang hal seperti itu deh.
Iya iya, itu menurut saya kreativitas saja netizen ya. Netizen ya. Dan biasanya bahasa-bahasa itu selalu keluar lah setiap Hmm. setiap tahun biasanya ada aja tuh Ada aja ya. bahasa-bahasa kayak gitu ya. Tapi memang secara kode etik ya memang ya tergantung tergantung dengan siapa audiensnya ya. Iya iya iya. Kalau memang dia akun-akun yang mungkin nggak perlu tuh yang formal-formal, ya sebenarnya sih menurut saya nggak ada masalah Nggak ya. ada masalah ya. Selama tidak menyinggung orang lain ya, dan mungkin nggak merusak lah kontennya ya. Iya iya iya. Dan itu udah ada undang-undang sih menurut saya dari Udah PP ada. Tunas ya. Hmm, Jadi hmm, usia 13 tahun apa 16 tahun hmm. ya ke bawah itu belum bisa buka sosial media. Oh, Iya. usia ininya ya Iya. dari diri orangnya ya. Ya, jadi anak-anak itu sebenarnya saat ini ya menurut saya itu salah satu keputusan yang bagus Hmm. bahwa ada regulasi anak-anak belum boleh buka sosial media Dari gitu ya. usia berapa Mas kalau boleh tahu? Setahu saya 13 tahun ke 13 bawah tahun ke apa 16 tahun ke bawah gitu, PP Tunas ya. Oh, PP namanya. Tunas ya. Boleh nanti dibuka kali ya, Vin ya. PP Iya. Tunas ya. Ada PP Tunas ini programnya Komdiji ya. Iya iya iya. Boleh boleh. Tapi saya nih asosiasi konten kreator Iya. mendukung nih ya Nah. bahwa terkait keamanan data, terus juga mungkin dari sisi kognitif anak-anak Iya. supaya nggak kecanduan sosial media, nggak kena brain rot lah ya Iya, gitu. iya, iya. Itu sebenarnya perlu dilindungi dan saya sangat setuju dan mendukung ya, asosiasi mendukung kok. Berarti PT Tunas ya tadi ya. PP Tunas supaya namanya. nanti keluar nih. Betul, ini ada Ini PP Tunas. edukasi. Ini edukasi nih. Nah, ini penting karena Penting, mungkin ada orang yang nggak tahu dia asal umur 10 tahun tiba-tiba udah bikin. Betul, Kan betul. ada aja. Ada. Iya, mungkin dari orang tuanya dia bikin Ya. dia, jadinya dia yang upload. Betul, Nah, betul. ini yang harus kita sadari, maksudnya Betul, yang kita betul. harus kasih preventif supaya hal-hal yang di luar dari dugaan kita tuh nggak keluar. Dan ini kan ibaratnya kasihan juga orang-orang yang ngelihat ini Mhm. tentang apa sih gitu kan. Jadi harusnya ada penyortiran itu Betul, supaya nggak jadi spam gitu kan. betul. Nah, menarik. Mas, kira-kira ada yang mau dibahas mungkin dari program-program terdekat lagi dari Aki sendiri? Ya, kita program-program tadi webinar, pelatihan dan sertifikasi. Kita juga mungkin Dan akan terdekat? yang terdekat tanggal 30 dan 31 Mei ini Hmm, kita akan ada pelatihan sertifikasi konten kreator. boleh di-spill nggak Oh, sih berapa oke. ininya? HTM-nya ada? Oh ya, ada kurang lebih harganya 1.500.000. Itu sebenarnya sudah didiskon Wah. karena 2 hari di hotel murah Oh, banget. iya. Ya. Itu di daerah? Di daerah TBC TBC Matupang. Matupang. Oke, di daerah Jakarta Selatan ya. Nanti tampil lagi. Ya, boleh. Posternya Posternya. ya, teman-teman itu kita diskon lah ya. Iya, iya. untuk pelatihan dan sertifikasinya, dan ada webinar gratis juga buat mitra-mitra mungkin universitas ya, terus juga SMK mungkin yang sangat terlibat dengan vokasi gitu ya, dengan konten kreator ya, jurusan-jurusan DKV, ilmu komunikasi, manajemen komunikasi ya boleh. Karena ini menarik karena di Kota Bekasi sendiri kayaknya perlu dibuat seperti itu ya. Perlu banget sih. Nah, karena Perlu banget. banyak juga para pengusaha-pengusaha yang sekarang switching ke konten kreator. Oh iya, Nah, ini bisa menjadi edukasi untuk mereka yang sedang merintis ke arah konten kreator tersebut gitu. Oke. Jadi kan ini bagus gitu kan, ini positif dan mungkin bisa kita sama-sama lakukan itu kan. boleh banget. Konten kreator Bekasi ngumpul di sini ya. Gitu kan. Nah, itu Mas menarik dari cerita Mas Adit. Yes. Karena tadi dari tim juga sudah kasih waktu lumayan, kita sudah mau masuk setengah jam. Oh, setengah jam ya? Nggak berasa ya? Nggak berasa kita ngobrolnya ya. Oke, Nah, oke. sebelum biasanya nih Mas, sebelum kita di akhir sesi, biasanya dari tamu podcast itu ada kata-kata mutiara yang dibagikan kepada sobat Jembatan Mimpi Media. Oke. Poinnya gini Mas, kita ini kan Jembatan Mimpi Media ini kan memang media baru. Iya. Dan media podcast yang baru, dan kita memang ingin membangun 1000 UMKM. Oke. Tapi banyak yang bilang di sekeliling saya itu UMKM tuh susah bro kalau mau dibikin bertumbuh. Tapi kan lagi-lagi kan kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi UMKM itu tiba-tiba dia berpikir terkait dengan legalitas, akhirnya jadi naik kelas. Betul. Nah, UMKM naik kelas adalah mereka yang berpikir untuk menjadi
sesuatu terkait dengan misalnya dagangnya dia ternyata yang tadinya kecil, oh ternyata dia bisa melejit, akhirnya dia bikinlah legalitas. Oke. Nah, mungkin dari saran-saran dari Mas Adit boleh nih ke Sobat Jembatan Mimpi Media, bagi mereka yang perintis ingin menjadi UMKM naik kelas atau yang mereka UMKM lagi stagnan, caranya gimana nih supaya jadi naik kelas? Nah, boleh tuh Oke. dibagikan. Ya, tentunya banyak jalan ya teman-teman, bisa menuju kesuksesan lah ya. Bahwa tadi UMKM memang mindsetnya adalah usaha rumahan dan lain sebagainya. Dan pesan-pesan saya mungkin adalah teman-teman mungkin harus sambil upgrade diri juga. Artinya walaupun UMKM mindsetnya harus corporate. Ya, bahwa tidak ada nih, ini satu quote yang saya nancep banget ya dari guru saya. Jadi uang miliaran itu akan datang kepada tim, kepada teamwork. Nggak ada tuh uang kecil itu datang ke satu orang ya. Itu nggak ada. Tapi kalau dengan teamwork itu saya yakin omsetnya akan besar. Ya, jadi pastikan harus punya tim yang satu dream ya. Apalagi Jembatan Mimpi nih. Ya, jadi punya mimpi bersama, punya mindset, hati dan pikirannya tuh sama. Itu benar-benar harus dilakukan. Jadi memang pasti akan menemukan kegagalan. Tapi jangan lupa bahwa di dalam bisnis kita harus menemukan sekutu. Nah, sekutu itu banyak ya. Jadi nanti ketika udah bertemu tim yang tepat, saya yakin akan tumbuh kok. UMKM bisa jadi corporate punya tim gitu. Ya, poinnya kita harus berani evaluasi dan action lagi. Betul. Ya kan? Ah, menarik Mas. Action. Yang penting action dulu ya. Iya. Jangan kita belajar terus tapi nggak doing. Itu Learning jangan. by doing, tapi learning doang, doingnya enggak. Betul. Oke, menarik Mas Adit. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya rasa itu aja. Nonton terus ya. Jembatan Mimpi. Jangan lupa yang mau ke Aki. Oh ya, kita sangat welcome. Iya, menarik Mas Adit. Makasih atas waktunya hari ini. Sama-sama, saya juga makasih banget diundang loh ya. Iya. Kesini. Atas kesibukannya luar biasa Mas. Oke, kalau gitu Mas, saya closing. Saya dengan Rigel Pawalo. Selamat datang di Jembatan Mimpi Media.